Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga yang membangun masjid ini mendapat, tunggu dulu semua. Semoga yang membangun masjid ini dapat aliran pahala sampai hari kiamat. Walaupun belum tahu doanya apa, diaminkan tidak salah. Insya Allah kita yang mengaminkan pun juga diberikan balasan yang sama, insya Allah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad sebelum meninggal bisa bangun masjid. Semua yang mengaminkan juga sebelum meninggal sempat bangun masjid. Inilah masjid yang sampai hari kiamat insya Allah tidak akan kosong dari jamaah. Ustadz tahu dari mana? Jamin bisa dari mana? Karena di pinggir jalan raya. Setiap pagi, petang, siang, malam mobil-mobil akan mampir di parkir, singgah ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Kenapa mampir? Mau buang air kecil. Seandainya orang yang mampir itu datang kemari tidak sholat, hanya sedang ke toilet, apakah yang mewakafkan tanah dapat pahala? Sedangkan ke toilet, ke WC, buang air besar, buang air kecil, berwudu, minum setetes air keran dia minum di tenggorokan, maka mengalir ke liang lahat ke alam kubur orang yang berwakaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rezeki yang berlimpah, insya Allah. Amin. Ini masjid bagus sekali. Maka dari tadi saya lihat kaligrafinya, lampunya. Kalaupun kekurangan, tidak ada kekurangan. Semuanya lebih cantik, lebih indah, lebih tinggi, lebih keren, lebih mewah, lebih panas. Kalau Tuan membeli kipas, kipas dibeli ke Tanjung Uru, kenapa terasa panas? Karena Ustadz Somad pakai baju baru. Allahu Akbar. Saya begitu sampai di rumah tinggi, rumah panggung namanya ya. Begitu sampai di rumah panggung, Pak Haji menyambut saya. Ustadz Abdul Somad disambut di depan rumah. Yang pertama, sorban saya diganti dengan kain baru. Sampai di dalam dikasih makan. Ustadz Somad sedang berada di tempat nenek moyangnya Konro. Disinilah asal muasal Konro yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar. Disinilah tempatnya. Betul ini. Setelah itu dikasih makan pisang sama kulit-kulitnya. Setelah itu dikasih lagi, pokoknya banyak sekali makanan. Jadi saya pesankan kepada saudara-saudara saya dari Sumatera, dari Riau, sebelum kalian ke Pangkep, tolong jangan makan seminggu, biar muat isinya kosong. Setelah itu saya beristirahat sejenak. Sebelum tablik akbar, Ustadz Somad tolong diganti bajunya. Jadi ini kalau di-upload nanti video Ustadz Somad, masjid apa namanya? Saya sudah tahu, cuman ngetes aja. Nanti begitu ditanya orang, di komen saat di-upload video di Raudhatul Muflihin ini di YouTube, di komen orang, merah menyala abangku. Mudah-mudahan yang memberikan sorban, yang memberikan kain khas Bugis Makassar, yang memberikan baju khas dengan tulisan huruf-huruf yang saya tidak bisa membacanya,
Mereka sedang menguji Abdul Somad. Katanya kau 4 tahun di Mesir Abdul Somad, 2 tahun di Maroko, 1 program S3 di Sudan, namamu panjang profesor doktor. Kalau memang kau hebat, coba baca. Allah lah yang membalas semua kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak bisa membalas, fad'u lahu, doakanlah. Semoga semua yang sudah berbuat baik ini dibalas Allah kebaikan dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira agama Islam itu menganjurkan umatnya miskin atau kaya? Kaya. Jadi kalau ada orang mengatakan umat Islam itu miskin-miskin, bajunya compang-camping, koyak-koyak, itu bukan umat Islam. Itu adalah ajaran dari Belanda yang pura-pura masuk Islam, namanya Snokhorgrony. Masya Allah, luar biasa. Di tempat lain anak kecil saya datang, disuruh orang tuanya salaman, salam Ustaz Somad, salam Ustaz Somad, nangis. Dipangkep, anak kecil berani. Itulah mengapa ibu-ibu dikasih pagar besi. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh. Hari ini kita sedang membuat sejarah. Itu anak kecil yang bersalaman dengan Ustadz Somad tadi, setelah besar nanti dia akan menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Seandainya na'udzubillah dia berbuat kesilapan, orang langsung akan ngomong ke dia, kamu jangan buat salah, karena kamu waktu kecil sudah salaman dengan Ustadz Abdul Somad. Tadi gambar itu dipoto, waktu beliau maju ke depan, saya tahu kenapa dia pelan-pelan, biar supaya cepat menyala kamera. Waktu dipoto bersalaman dengan Ustadz Somad, diambil gambar, dan nanti sampai di rumah fotonya sudah dicetak sebesar pintu dan dipajang di ruang tamu. Setiap kali tamu yang melihat, mereka akan mendoakan, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad, panjangkan umurnya, matikan dia husnul khatimah. Dan setiap tamu yang melihat foto anak kita, mereka akan berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, dan menjadi anak-anak yang kaya raya, rezekinya berlimpah insyaallah. Kalau orang Islam ini kaya, uangnya banyak, Qarun juga duitnya banyak, orang kafir juga duitnya banyak, koruptor juga duitnya banyak. Apa bedanya? Orang Islam duitnya banyak, kalau sudah duit banyak dipakai bangun masjid. Alhamdulillah. Kepada saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, datanglah kalian ke Pangkep, lihat Masjid Raudhatul Muflihin, tempat Ustadz Somad ceramah dulu. Silakan kalian datang ke Pangkep, di pinggir jalan raya, mampir ke Masjid Raudhatul Muflihin, lihat dalam, lampunya saja luar biasa, cuman nggak menyala aja karena memang siang. Jangan hidupkan lampu, mubazir listriknya. Ini lampu di depannya sepertinya kalau tidak dari Turki, dari Mesir ini. Belum lagi kaligrafi di depannya, mimbarnya, saya sangka tadi tangga eskalator naik ke atas. Tadi saya ditanya, Ustadz Abdul Somad mau naik ke atas atau di bawah? Saya bilang di bawah saja. Kenapa saya di bawah? Karena kalau saya ke atas, semua jamaah akan mendongak. Saya mau lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita dekat sekarang, mudah-mudahan kita juga dekat dengan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi amal yang pertama, kalau mau mengalir pahalanya, walaupun kita mati, walaupun sudah meninggal, masuk ke liang lahat, tetap dapat pahala sampai hari kiamat, adalah membangun masjid. Ustadz Abdul Somad kalau punya banyak uang,
apa yang ingin Ustadz lakukan? Sekolah enggak lagi. Titel tidak lagi. Tinggal satu yang belum dapat, almarhum. Lalu apa yang ingin Ustadz lakukan? Ibu juga begitu. Kalau ditanya orang, ibu punya jilbab, baju 3 lemari, meninggal dunia, habis, dibuang orang, tidak mau anak-anak pakai. Apa kata dia? Dibuka lemari, jadul, ketinggalan zaman. Tapi yang kekal abadi, jangan beli baju banyak-banyak, jangan beli duit buang-buang percuma yang tidak ada manfaatnya. Tabung, simpan, berikan ke masjid. Kalau ada orang bangun masjid, kita support, kita bantu. Bagaimana? Setuju? Siap? Betul? Jujur? Tulus? Jangan ada dusta di antara kita. Kita di dalam masjid, maka insya Allah inilah amal jariah kita semuanya, insya Allah. Nah, saya tidak kaya Ustaz Somad, tidak punya uang banyak, bisa membangun masjid Raudhatul Muflihin. Kalau tidak bisa bangun masjid, makmurkan masjid dengan sholat, bukan somat. Sholat berjamaah di masjid. Tidak ada halangan bagi masyarakat untuk mampir datang sholat ke Raudhatul Muflihin. Raudhah artinya taman. Ma baina baiti, antara rumahku, wa minbari, dan mimbarku. Di sini mimbar Nabi, di sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat rumah Nabi. Antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan inilah taman surga yang ada di Kabupaten Pangkep. Mudah-mudahan kita bisa selalu singgah ke taman surga ini, insya Allah. Lalu kemudian sholat berjamaah ke masjid. Kamu kenapa tidak mau sholat berjamaah? Sholat berjamaah di sana Pak Ustadz, saya nggak mau karena lantainya belum disemen. Saya pernah sholat dengan rombongan wali kota. Allahu Akbar. Begitu bangun dari sujud, kening berpasir, lantainya masih semen kasar. Sengaja bupati wali kota diundang untuk menyelesaikan bangunan. Ada grup nasyid, lagunya ya dana ya dana. Saking groginya sampai lupa menyapa Pak Bupati. Mudah-mudahan Bapak beserta para pejabat-pejabat di Kabupaten Pangkep diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Saya heran juga, tadi pertama masuk saya terasa panas, tiba-tiba berkat doa jamaah kok terasa sejuk. Rupanya kipas angin di belakang, AC langsung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada alasan orang Kabupaten Pangkep, desa kita, tidak datang sholat berjamaah. Masjid sudah bagus, lantainya Masya Allah, nggak tahu nih lantainya apa, karpetnya tebal sekali. Saya pernah ceramah, karpetnya tebal, waktu saya berdiri hilang jari saya, tenggelam. Tapi sebelum acara, panitia berbisik ke telinga, Ustadz tolong penggalangan dana, karpet masih hutang. Tapi masjid Raudhatul Muflihin tidak ada bisikan-bisikan. Masjidnya sudah bagus, lantai karpetnya sudah bagus, kaligrafinya sudah mantap, ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian masjid dilarang menulis kaligrafi Muhammad di samping. Di depan ini ditulis Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Allahu Akbar, Asmaul Husna. Ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditulis nama Muhammad bersanding dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala? Nanti macam-macam orang datang mampir, yang datang mau ke Makassar, yang pergi ke Pangkep, di jalan raya mampir. Bangun masjid enggak ikut, beli karpet enggak ikut, beli lampu tidak ikut, menyelesaikan masjid tidak ikut. Yang pandai cuman mengkritik. Apa ini ada tulisan Muhammad di samping? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
jauh jaraknya dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Adam bertobat gara-gara makan buah kuldi, Nabi Adam berdoa. Doanya doa yang paling tua, doa Nabi Adam. Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika selesai berdoa, Nabi Adam mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku memohon kepada engkau berkat nama Muhammad, antaghfirali, ampunkan dosaku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat nama Nabi Muhammad, ampunkan doa dosa-dosaku dalam doaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya kepada Nabi Adam bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Ini nama Nabi Muhammad ditulis sampai berapa kali? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Ini kenapa nama Muhammad ditulis? Ternyata Nabi Adam ketika berdoa menyebut nama Nabi Muhammad, dan ketika Nabi Adam ditanya, nama siapa yang kau sebut? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau ciptakan aku dari tanah, engkau tiupkan roh ke dalam tanah, aku pun hidup. Saat aku hidup, aku angkat kepalaku, dan saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang-tiang aras tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa di tiang-tiang di dinding masjid kita ditulis nama Muhammad. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat, saat melihat solat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saat mau pulang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi itu di jendela itu tulisannya Muhammad, Ustaz? Iya, saya baru ini tahu itu tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah indahnya kaligrafi. Kenapa di masjid itu ada kaligrafi? Ditulis di masjid kaligrafi supaya ketika kita mata melihat, yang kita ingat adalah Allah, yang kita ingat adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah. Begitulah dituliskan kaligrafi supaya mata kita saat melihat, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Yang bangun masjid tidak pernah cerita ke saya bangun masjid ini sekian miliar, tidak pernah berkata. Begitu sampai ke masjid, kita yang kagum luar biasa. Di beberapa masjid saya tausiah, dindingnya copot-copot, lantainya belum berkeramik. Masjid Raudhatul Muflihin, keramiknya memanjat sampai ke dinding. Bayangkan itu. Andai ada tukang yang pandai memasang keramik di atap, mungkin mereka keramik juga. Ini menunjukkan orang Pangkep ini kaya-kaya. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, orang-orang Pangkep yang suka bersedekah, berinfak, bangun masjid, pengajian, berikanlah dia rezeki yang banyak berlimpah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari kiamat, salatuhu. Yang pertama dihitung di hari kiamat bukan harta, yang pertama dihitung bukan puasa, yang pertama dihitung bukan haji, yang pertama dihitung adalah solat, bukan somat. Solat yang pertama dihitung.
mengalir pahala sampai hari kiamat. Tapi amal-amal hidup kita ini adalah solat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang suaminya belum solat, dibukakan Allah pintu hatinya, segera solat. Banyak juga suami yang nggak sholat. Sudah sholat Pak Ustadz, terus kok ibu tadi bilang amin? Supaya istiqomah. Saya tidak perlu mengajak jamaah untuk sholat ke Masjid Raudhatul Muflihin. Kepada seluruh jamaah, datang sholat ke Raudhatul Muflihin, gak perlu saya ajak. Kenapa? Beginilah melimpah ruahnya jamaah. Gak tahu besok subuh gimana. Mudah-mudahan kita istiqomah semua insyaallah. Amin. Itu Ustaz Somad itu ceramahnya tentang sholat. Sholat. Tadi waktu kami ngumpul asar di sini, dia kok nggak ada. Saya tidur di rumah Pak Haji. Kenapa Ustaz tidur? Ustaz ceramah nyuruh orang sholat. Karena saya sudah jamak takdim di Masjid Pondok Pesantren Dr. Abdul Hakim Jurumiyah. Beliau adalah senior kakak kelas saya. Kami sholat tadi di sana. Untuk apa Ustaz jelaskan di sini? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ustaz Abdul Somad ini jangan-jangan dia menuduh kami tukang fitnah. Bukan menuduh fitnah. Maklum, ini kan akan diupload, nanti ditampilkan gambar foto. Tadi waktu kalian sholat asar, ada Ustaz Somad itu sholat di Raudhatul Muflihin. Nggak ada sholat. Itu ngomong aja sholat. Dia sendiri nggak sholat. Ibu bapak akan menjawab, Ustaz Somad sudah sholat. Di mana? Nggak tahu. Di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Mudah-mudahan anak-anak kita yang di pondok pesantren itulah yang akan memakmurkan sholat berjamaah, jadi khotibnya, jadi imamnya insyaallah. Amin.